Bukan nasi putih, ternyata ini biang kerok yang bikin banyak orang terkena diabetes. Nomor 3, sering banget orang ngelakuin ini dan nggak disadari. Halo teman-teman semuanya, jadi sharing ini adalah sharing pengalaman dari ibu aku yang dimana beliau adalah penderita diabetes dengan gula darah beliau di angka 400 di tahun 2024. Yang tentunya dengan banyak sekali keluhan yang dirasakan beliau mulai neuropati diabetes. Jadi kakinya sering banget kram, kebas, kesemutan, kemudian ngerasain seperti disayat-sayat dan seperti ditusuk-tusuk jarum. Matanya sering banget buram karena sudah masuk retinopati diabetes. Bahkan beliau itu berat badan turun hampir 15 kg dan bahkan beliau itu gampang banget capek, gampang banget lemes, letih, lesu dan gak ada tenaganya. Dan alhamdulillahnya sekarang beliau sudah bisa remisi dari diabetes, bahkan keluhan-keluhan tadi sudah tidak dirasakan lagi dan gula darah sudah selalu stabil di angka 130, 140, bahkan beliau sudah terbebas dari obat generik. Nah, ternyata ada beberapa hal yang tidak disadari oleh ibu aku ketika beliau itu terkena diabetes. Dulu ibu aku mikirnya ya udah yang penting ngurangin nasi aja, karena memang setiap kali makan ibu aku porsi nasinya itu lebih banyak daripada protein dan seratnya. Ternyata ada yang salah. Jadi ternyata untuk penderita diabetes, kenapa sih kok gulanya susah banget turun? Karena ternyata bisa jadi bukan cuma karena pola makannya aja. Nah, ada 3 hal yang sering kurang disadari oleh penderita diabetes itu sendiri. Yang pertama yaitu para penderita diabetes itu biasanya tidak menyadari kalau beliau itu sudah mengkonsumsi makanan manis secara tersirat kayak gitu. Jadi tidak terang-terangan. Seperti di apa? Seperti makanan-makanan instan, kemudian seperti minuman-minuman yang ada di instan juga yang bisa langsung konsumsi dan lain sebagainya. Yang ini kadar gulanya itu jauh lebih tinggi dari makanan-makanan nasi yang sering kita konsumsi. Nah, yang kedua yang biasanya kurang disadari juga adalah kurang yang namanya stres. Jadi untuk penderita diabetes itu biasanya susah untuk nurunin gula kalau stresnya itu masih berlebihan. Karena ketika kita stres, tuntutan pekerjaan sering begadang itu membuat akhirnya hormon di dalam tubuh kita itu kacau. Yang ini membuat gula darah kita itu naik. Yang ini biasanya baru disadari ketika tes HbA1c. Nah, yang ketiga yaitu banyak orang yang tidak sadar, yaitu sering banget langsung tidur setelah makan. Jadi ketika kita makan, gula yang masuk ke dalam tubuh itu akan sangat tinggi. Nah, ketika kita itu langsung tidur, akhirnya gula itu tidak diproses, tapi dia akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, banyak orang bukan cuma gara-gara nasi aja, ternyata karena hal yang ketiga ini yaitu jarang gerak setelah makan atau bahkan langsung tidur setelah makan. Nah, ini juga dialami sama ibu aku sampai akhirnya merubah 3 pola ini. Selain itu, ibu aku juga fokus untuk suplementasi pankreasnya agar pankreasnya membaik lagi sehingga insulinnya bisa bekerja, sehingga gula yang masuk ke dalam tubuh itu bisa diproses dan dicerna dengan sempurna sehingga tidak terjadi penumpukan dan keluhan-keluhan sudah tidak dirasakan lagi.